Ibu, kami ingatkan kembali yang sudah ada pada ruang virtual Zoom, silakan untuk namanya disesuaikan dengan nama asli agar nanti ketika berinteraksi dengan Ustadz dan berinteraksi di ruang virtual Zoom dapat memanggil dengan nama yang baik atau nama asli gitu. Lalu kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, silakan mengisi kolom presensi baik ditulis di kolom komentar ruang grup WhatsApp yang ada di grup WhatsApp Madrasah Baitullah. Silakan bisa nanti ngelis nama lengkap, kemudian disampaikan ke admin, atau nanti admin bisa membantu untuk bisa membuatkan list, lalu Bapak Ibu bisa langsung mengisi. Kemudian Bapak Ibu yang sudah hadir, kami ingatkan untuk bisa memute mikrofonnya. Kalaupun berkenan bisa me-on-kan kameranya agar nanti kita bisa saling sapa dan juga bisa saling kondusif ketika menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz. Lalu Bapak Ibu bisa untuk tanya jawab nanti di sesi diskusi, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar Zoom atau bisa present, kemudian nanti saya akan minta langsung berinteraksi dengan Ustadz dan menanyakan pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, ahlan wa sahlan yang baru masuk, silakan untuk bisa mute mikrofonnya dan silakan untuk namanya disampaikan dengan nama asli, lalu bisa menulis presensi di ruang virtual group Madrasah Baitullah atau dapat menyampaikan di admin. Nanti biar admin yang membantu agar admin mudah membantu untuk membuatkan presensinya. Saat lagi kita akan memulai kelas Madrasah Baitullah yang akan dibersamai oleh Ustadz Abdullah Haidir, LC, alumni dari Syariah Libya, pengasuh manhajuna.com, aktivis dakwah di Riyadh, Arab Saudi, dan internasional yang akan membahas perihal keutamaan kota Madinah, sejarah dan keutamaan Madinatul Rasul, Masjid Nabawi, dan Raudhah dan Mihrab. Baik Bapak Ibu, kita mulai terlebih dahulu. Izinkan saya untuk bisa membuka kelas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Senantiasa kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang kasihnya tiada terbilang, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sehat ya Bapak Ibu, semoga senantiasa diberikan kesehatan, baik sehat badan, sehat iman, dan juga sehat finansial. Lalu salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa dapat memberikan kita contoh-contoh terbaik, dapat memberikan kita tauladan-tauladan yang terbaik, sehingga nantinya kita dapat menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendambakan nantinya di yaumil akhir dipertemukan dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, yang kami hormati Ustadz Cahyadi Takriawan selaku pengasuh dan juga pembina dari Wonderful Umroh, dan juga pembicara kita pada pagi hari ini Ustadz Abdullah Haidir ya, yang sudah hadir. Selamat Ustadz. Semoga sehat selalu. Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan dan juga semoga berbahagia pada pagi hari ini, adalah kita buka kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan baca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian Bapak Ibu kami ingatkan sekali lagi untuk bisa menamai nama akun virtual Zoom-nya dengan nama asli, kemudian melaksanakan presensi. Untuk presensinya dapat dilakukan di kolom komentar virtual Zoom atau di kolom komentar ruang grup WhatsApp Madrasah Baitullah. Nah, setelah ini akan disampaikan pengantar oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan selaku pembina dari Madrasah Baitullah. Pada Ustadz Cahyadi, apakah sudah bisa bergabung suaranya Ustadz? Halo? Ya, insya Allah. Baik, kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus yang kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Abdullah Haidir di Saudi ini beliau ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa selalu memberikan kemanfaatan untuk umat dengan ilmu-ilmu beliau dan pengalaman-pengalaman beliau. Berbahagia sekali pagi hari ini kita termasuk yang mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu dari beliau, dan nanti teman-teman sekalian dipersilakan untuk bertanya, menggali ilmu dengan beliau mumpung kita bisa bertemu meskipun hanya secara virtual untuk berdiskusi dan menimba ilmu langsung dari beliau. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini saya juga ingin menyapa terlebih dahulu para alumni Jamaah Umroh Wonderful Umroh dimanapun sekarang sedang berada. Kami doakan mudah-mudahan yang sedang mendapatkan sakit segera mendapatkan kesembuhan dari Allah SWT. Saya barusan mendapatkan kabar salah seorang alumni kita yang tinggal di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah, mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit semenjak kepulangan umroh hingga hari ini belum sembuh, dan mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, dan mendapatkan keberkahan dari ibadah umroh yang telah beliau lakukan. Demikian pula untuk sahabatku semuanya yang para alumni yang mungkin bukan dirinya yang sakit tetapi keluarganya yang sedang diuji dengan sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan. Dan saya doakan teman-teman yang belum sempat belum mendapatkan kesempatan hingga hari ini untuk bisa mengunjungi Tanah Suci, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemudahan untuk bisa berkunjung ke Tanah Suci, beribadah di Mekah dan Madinah, menjalankan haji dan umroh, bisa melaksanakan bagian-bagian dari sunnah dan bagian-bagian dari kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita pahami secara manusiawi, secara kemanusiaan, orang itu kalau punya ikatan-ikatan kerinduan, kita pasti ingin mengunjungi tempat bersejarah dari yang kita rindukan itu. Misalnya kalau kita di Indonesia ini, teman-teman sekalian, ada tradisi yang kita sebut sebagai mudik lebaran. Mudik lebaran itu luar biasa fenomenanya. Sejauh apapun, sesulit apapun, bahwa kita harus menempuh perjalanan panjang demi untuk bertemu dengan orang tua dan keluarga. Bahkan ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, kita merasa bahwa kita ingin sekali mengunjungi rumah yang pernah dipakai oleh orang tua kita, makamnya orang tua kita, dan peristiwa-peristiwa yang membuat kita menjadi memiliki kerinduan kepada orang-orang terkasih di kampung halaman kita. Kita rela pergi pulang kampung setelah merantau. Banyak banget kita perhatikan usaha yang harus kita lakukan sejak menyiapkan tiket, menyiapkan semua anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, semuanya diajak untuk berangkat menuju ke kampung halaman dalam rangka mudik. Kenapa kita rela melakukan itu? Karena ada kerinduan. Kenapa kita rindu? Karena kita punya ikatan-ikatan dengan orang-orang dan tempat-tempat serta kejadian pada masa-masa kecil kita. Nah, ketika kita perhatikan bagaimana kita punya
ikatan-ikatan yang jauh lebih primordial kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan peristiwa-peristiwa, dengan tempat-tempat, itu tentu akan menimbulkan kerinduan kepada kita semuanya. Maka bagi sahabatku sekalian yang hingga hari ini belum Allah berikan kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci, mulai dengan kita memasang niat untuk berangkat ke Tanah Suci. Kami insya Allah siap menemani, saya dan tim siap menemani teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan nanti kita pun ketika di Tanah Suci, selain kita melaksanakan ibadah haji atau umroh bagi sahabatku yang berangkat, juga bisa melaksanakan berbagai ibadah-ibadah sunnah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Juga kita bisa bertemu dengan orang-orang soleh di sana, salah satunya Ustadz Abdullah Haidir. Beliau di sana, mudah-mudahan kita bisa berjumpa beliau langsung di sana, bersilaturahim, menimba ilmu langsung di sana. Kalau sekarang hanya virtual ya, itu jadi mungkin kita merasa kurang ada interaksi yang langsung ya, karena hanya ngelihat beliau melalui ruangan sempit di ruang Zoom beliau. Tapi kalau kita bisa langsung ketemu, tentu akan bisa menyebabkan kita menjadi lebih banyak ilmu dan adab yang kita serap dari beliau. Demikian sahabat sekalian pengantar pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung di Madrasah Baitullah pagi hari ini. Waktu sepenuhnya nanti kita berharap bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak pencerahan, banyak motivasi dari Ustadz Abdullah Haidir, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ya teman-teman sekalian, baik yang pernah ke Baitullah maupun yang belum, baik yang sudah pernah ke Tanah Suci maupun yang belum. Mudah-mudahan Allah mudahkan lagi kita untuk ke Tanah Suci lagi dan lagi, untuk beribadah di sana, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencinta Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya termasuk umat yang beruntung mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan diselamatkan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita dunia maupun akhirat. Terima kasih, syukron jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Abdullah Haidir yang telah berkenan memenuhi undangan kami pada pagi hari ini, dan terima kasih pula kepada semua sahabat yang telah hadir untuk menyimak dan belajar bersama-sama. Saya kembalikan pada Mas Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan yang telah memberikan kita pengantar pada pagi hari ini. Dari perkataan yang dikutip dari yang disampaikan oleh Ustadz Cahyadi, kerinduan kita terhadap rumah-rumah Allah ataupun ikatan-ikatan kita semoga semakin kuat dan membuat kita semangat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Haidir dengan baik, dan juga bisa mencatat kalimat-kalimat ataupun informasi-informasi ilmu-ilmu yang penting. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan untuk sesi agenda yang selanjutnya, yaitu agenda materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Haidir LC yang menyampaikan dengan tema perihal keutamaan Kota Madinah, sejarah dan keutamaan Madinatul Rasul, Masjid Nabawi, Raudhah dan Mihrab. Kami sampai terlebih dahulu Ustadz Abdullah Haidir. Apakah sudah bisa bergabung suaranya, Ustadz? Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Masya Halo, Allah. Ustaz. Ahlan, Ustaz. Sehat, Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Sehat, Ustaz. Ini di rumah apa di mana, Ustaz? Di masjid, Ustaz. Di masjid, Masya Allah. Barakallah. Ahlan, Ustaz. Baik. Sudah bergabung bersama kita Bapak Ibu Ustadz Abdullah Haidir MC. Kami sampaikan langsung untuk sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Haidir kepada Ustadz Abdullah Haidir LC. Kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal. Yang saya hormati, saya muliakan guru saya, Ustadz saya, Ustadz Cahyadi Takaryawan, dan juga seluruh peserta madrasah ya, Madrasah Baitullah ya, Masya Allah. Satu hal yang menarik ketika kerinduan kita atau keinginan kita terhadap ziarah ke Baitullah ini dipelihara ya, dirawat ya, karena ini juga satu hal yang berkaitan dengan
keimanan kita, ya, karena seorang muslim mestinya lah, ya, semestinya hatinya terpaut rindu kangen dapat berziarah ke Baitullah, ya, dan juga tentu ke Madinatul Rasul. Karena saya melihat, ya, langsung, ya, ketika seseorang tidak memiliki kerinduan secara spesifik terhadap Baitullah, terhadap Madinatul Rasul, itu kurang memberikan efek yang maksimal dalam ibadah dan dalam ketaatannya. Ya, pernah saya dapatkan ada seorang jamaah haji, misalnya, bawaannya mengeluh saja gitu dengan suasana dan hiruk pikuk di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ya, ini tentu saja sangat disayangkan, ya, ketika tidak hadir dalam dirinya atau paling tidak maksimal dalam dirinya rasa rasa terpaut yang dalam, sehingga orang kalau sudah punya keterpautan yang sedemikian rupa, apapun keletihan dan apapun tantangan yang dihadapi dalam perjalanan, dia akan nikmati, ya, justru dia akan menikmati hal tersebut. Sama tadi sudah diilustrasikan dengan suasana mudik, ya. Nah, semestinya ke Baitullah juga seperti itu, dan itu juga membutuhkan perawatan atau membutuhkan suasana dan momen di mana kita dapat menghidupkan hal tersebut. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita pada kali ini adalah tentang kota Madinah, ya. Tentu saja kota yang sangat mulia, sangat agung setelah kota Makkah Al-Mukarramah, ya. Bahkan dalam taraf tertentu dia memiliki keistimewaan yang sangat mulia, ya. Dia menjadi tempat menetapnya Rasulullah SAW hingga wafatnya dan dikuburkan di Madinah. Ya, bahkan ketika Rasulullah ada pilihan untuk menetap di Mekah seterusnya hingga wafatnya, beliau tetap lebih memilih kota Madinah, ya, karena kota Mekah sudah beliau tinggalkan karena Allah, dan beliau tetap memilih kota Madinah, ya, sehingga suatu kali orang-orang Ansor agak merasa gimana begitu ketika Rasulullah, khususnya dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain kan dapat ghanimah yang sangat banyak, ya. Lalu sebagian ghanimah yang banyak itu diberikan kepada penduduk Mekah, khususnya yang baru masuk Islam, Abu Sufyan, tokoh-tokohnya diberikan ghanimah yang sangat banyak. Penduduk Madinah merasa, apa bahasa kita, ya, kok kita diabaikan, ya, begitu, ya. Mungkin sehingga ada yang, kalau bahasa kita ada yang ngerasan-rasan begitu, ya. Kalau bahasa Jawa apa bilangnya? Merasani, ya. Kok Rasulullah begitu, ya? Ya, mungkin karena orang Mekah kan orang kampungnya, ya, itu kan sukunya. Kita mah orang Madinah bukan siapa-siapa dia, gitu, ya. Maka kemudian Rasulullah mengumpulkan orang Madinah, wahai ahlul Madinah, wahai Ansar, wahai penduduk Madinah, apakah kalian lebih suka mendapatkan harta yang banyak itu, ya, ataukah kalian lebih menginginkan, ya, aku tetap bersama kalian, tinggal bersama kalian, ada di dekat kalian. Jadi itu Rasulullah sampaikan untuk menggugah kesadaran penduduk Madinah betapa mereka sebenarnya mendapatkan keberuntungan yang luar biasa dengan apa? Dengan keberadaan Rasulullah SAW bersama mereka. Sehingga seketika penduduk Madinah menangis begitu, ya, merasakan bahwa keberuntungan mereka sangat luar biasa, melebihi dari harta yang didapatkan oleh penduduk Mekah yang Rasulullah bagikan. Nah, itu menggambarkan betapa Madinah itu memang menjadi kota yang sangat istimewa. Dan kita tentu sudah tahu bagaimana sejarah Madinah menjadi titik tolak perjuangan Rasulullah SAW, ya, dengan kekuatan dan kepemimpinan beliau di kota Madinah. Baik, kota Madinah ini sudah kita mungkin kenal, ya, asalnya bernama Yathrib, ya. Dahulu sebelum dikenal sebagai Madinah seperti sekarang, dia disebut dengan kota Yathrib.
Ya, lalu setelah Rasulullah tiba di sana diganti namanya menjadi Madinah dan sekarang lebih dikenal sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah juga juluki nama ini, kota ini dengan nama Tobah atau Taibah. Taibah. Ya, yang akar katanya adalah dari kata-kata Taib, Tobah yatibu. Taibah artinya kebaikan, kota yang mengandung kebaikan. Ya mungkin kita sering mendengar nasyid anak-anak tuh, kadang-kadang di Madinah pun suka dilantunkan di toko-toko kaset ya. Kalau dulu ya, zaman masih banyak kaset, ya itu uh, suka dengar lantunan nasyid ya toiba gitu ya, kita mungkin sering dengar itu maksudnya adalah kerinduan dan kecintaan terhadap kota Madinah ya toiba situ begitu ya. Makanya saya tuh termasuk yang nggak setuju banget gitu kalau ada orang menjadikan istilah Bang Toyib Bang Toyib itu sebagai bahan ledekan gitu ya. Itu kurang bagus kalau menurut saya. Mungkin kalaupun mungkin tidak terlalu masalah secara akidah segala macam, tapi itu kurang bagus ya, sebab itu nama-nama yang bagus ya, Toibah, Toyib, Toibah, bahkan dia termasuk nama Allah ya. Para ulama mengatakan dia termasuk sifat Allah. Innallaha ta'ala Toyibun la yakbalu illa Toyiban. Ya, Allah Ta'ala Toyib, tidak menerima kecuali yang Toyib, yang baik. Allah Ta'ala itu maha baik ya. Toyib juga bahkan diartikan Allah maha suci dari segala cacat. Begitu. Lalu kita jadikan Bang Toyib segala macam dengan istilah-istilah yang kurang baik. Baik, komposisi penduduk Madinah asalnya adalah Yahudi dan Arab. Ya, jadi bahkan penduduk Yahudi itu dikabarkan lebih dahulu menetap di kota Madinah. Bahkan mereka banyak gitu ya, bersuku-suku ya, terkenal suku yang terkenal ada Qainuqa, Nadir, Quraidah. Ya, yang nanti mungkin kita lebih mengenal dengan istilah perangnya, perang Qainuqa, perang Bani Nadir dan perang Bani Quraidah. Dan mereka tinggal di semacam komunitas perkampungan-perkampungan, bahkan dengan benteng-benteng yang kuat. Ya, bahkan mereka itu digambarkan bentengnya kuat, terus setelah benteng, ya pohon korma yang banyak. Kita mungkin kalau nanti lihat ke sana ya, kalau ada yang udah pernah ke Madinah, akan melihat tuh ya bagaimana kokohnya pohon kurma itu diletakkan di depan benteng, maka mereka bentengnya sangat kuat. Ya, jadi nggak terbuka begitu. Ya, sehingga di antara strategi perang Rasulullah itu diantaranya adalah harus ditebang dulu itu pohon kurmanya. Ya, sampai seperti itu. Kalau nggak salah perang Bani Nadir gitu ya, atau Quraidah, saya agak lupa. Baru kemudian datang bangsa Arab. Bangsa Arab Madinah itu berasal dari Yaman. Ya, dari Yaman. Ya, dikatakan ketika terjadi bendungan Saddu Ma'rib namanya, bendungan Ma'rib jebol, terjadi banjir luar biasa di Yaman, lalu sebagian penduduknya diaspora gitu terpencar, sebagian datang ke Madinah dan kemudian beranak pinak di Madinah begitu ya. Makanya sering dikatakan bahwa memang penduduk Madinah itu dikatakan lebih halus ya, lebih lembut perangainya ketimbang penduduk Arab lainnya di Jazirah Arab ya, karena memang mereka asalnya dari Yaman. Asalnya dulu nenek moyangnya jauh sebelum masa kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian membentuk dua suku besar, dua suku yang dominan namanya Aus dan Khazraj. Nah, masalahnya adalah kedua suku ini entah bagaimana timbul persaingan sehingga sering terjadi peperangan di antara kedua suku ini. Inilah yang kemudian semakin membuat eksis orang-orang Yahudi di Madinah. Ya, di satu sisi orang Yahudi itu ya pandai berdagang, berekonomi, dan di sisi lain Aus dan Khazraj itu suka bertikai, sementara mereka kebanyakan petani, khususnya petani kurma. Dan biasanya di mana-mana petani itu ya, bukan di mana-mana ya, kalau kita melihat fenomena di negeri kita atau juga di mana-mana, petani itu biasanya masyarakat ke bawah, menengah ke bawah. Yang menguasai adalah yang punya kekuatan ekonomi, begitu ya, punya kekuatan ekonomi. Ya, dan tentu saja dalam tanda kutip ya, asalnya kota Madinah bukanlah apa-apa ya, boleh jadi tidak diperhitungkan. Memang kota yang sangat diperhitungkan di Jazirah Arab ketika itu adalah kota Mekah ya, karena memang menjadi sumber perlintasan lalu lalang perdagangan. Kalau Madinah malah tidak ya. Nah, inilah kemudian kenapa kemudian
kota Madinah mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Jadi yang agak berbeda antara Madinah dan Mekah dari aspek sejarah dan latar belakang adalah kalau Mekah itu penduduknya udah pure memang asli warga Arab sekitar dari situ, begitu ya, dan tidak terlalu mengenal budaya dan keyakinan yang lain selain ya budaya masyarakat Arab ya. Tapi kalau Madinah itu warganya sudah interaksi dengan keyakinan lain yaitu Yahudi, ya, interaksi secara umum ya. Sehingga dan cuma di sisi lain suka terjadi perang di antara mereka. Namun ya ada yang mengatakan justru hikmahnya adalah ya ada dua ya, sehingga itu yang bisa menjadi latar belakang kenapa akhirnya mereka menerima Islam dakwah Rasulullah, sementara di Mekah tempat Rasulullah lahir dan sudah 13 tahun berdakwah tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Hasil ada, tapi hingga 13 tahun posisinya tidak eksis begitu ya, tetap dikejar, difitnah, diintimidasi dan seterusnya. Nah di Madinah kok bisa begitu mudah menerima? Ya, pertama ada yang mengatakan karena penduduk Madinah itu sudah sering mendapatkan informasi kedatangan Nabi terakhir dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu salah satu ancamannya kepada penduduk Madinah, kalau mereka lagi marah, lagi apa, itu ancamannya adalah nanti awas kalian kalau sudah datang Nabi terakhir. Jadi itu terekam oleh penduduk Madinah ya, bahwa akan ada Nabi terakhir berdasarkan informasi dari orang Yahudi. Sebab orang Yahudi itu memang saat itu ya tentu sekarang juga dikenal sebagai ahlul kitab. Kalau orang Madinah musyrikin saat itu ya tidak punya referensi, paling ya sebagaimana mereka katakan ya idza qila lahum aminu kama idza qila lahum qalu nu'minu kama, apa ayatnya itu, Allah musta'an. Kami hanya mengikuti ajaran nenek moyang kami. Referensi mereka itu. Kalau orang Kristen, orang Yahudi, masih mereka terlepas kitabnya sudah ada manipulasi dan lain sebagainya, tapi setidaknya mereka masih punya referensi. Gitu ya. Artinya kalau bahasa sekarang mereka kaum intelektual lah, begitu ya, kaum intelektual. Jadi penduduk Madinah sudah berinteraksi dengan keyakinan yang lain. Sehingga ketika mereka mendapatkan informasi dan disampaikan Rasulullah SAW bahwa aku adalah Nabi terakhir dan lain sebagainya, nah itu mereka merasa nyambung. Oh ini ternyata yang disampaikan oleh orang Yahudi, gitu ya. Disampaikan oleh orang Yahudi. Jadi justru mereka mendapatkan semacam kebaikan dari informasi yang didapatkan. Yang kedua, feodalisme di kota Madinah itu tidak seberat di kota Mekah. Di kota Mekah itu feodalismenya luar biasa. Ya, jadi dominasi, kalau boleh dibilang determinasi dari orang tua kepada penduduk Mekah itu luar biasa. Ya, artinya sampai mengatur, mengendalikan keyakinan dan kesadaran. Ya, di sana ada tokoh-tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan saat itu ya, sebelum masuk Islam Abu Sufyan. Itu kuat sekali mempengaruhi penduduk sekitar. Sehingga kalaupun ada yang menerima Islam, tidak begitu saja akhirnya mereka dominan. Ya, selebihnya masih dikendalikan oleh tokoh-tokoh yang memang kuat. Kalau Madinah tidak. Ya, Madinah ada tokohnya tapi tidak terlalu dominan sebagaimana di Mekah. Dikabarkan itu karena peperangan yang terus-menerus ya, sehingga posisi orang-orang tua itu kan nggak banyak. Kalau perang kan banyak yang meninggal begitu kan. Ya, sehingga tidak terlalu kuat. Sehingga ada semacam keterbukaan untuk berekspresi, untuk memilih apa yang mereka inginkan. Nah, itu sedikit banyak kenapa kemudian kota Madinah itu menerima, penduduk Madinah lebih menerima Islam ketimbang penduduk Mekah. Maka dari itu di Madinah ini kalau kita perhatikan akan kita dapatkan lebih banyak catatan-catatan sejarah atau situs-situs sejarah. Ya, selain Masjid Nabawi, ya terdapat juga tempat-tempat yang barokah, pekuburan Uhud, ya pekuburan Baqi, Uhud, Quba, dan tempat bersejarah lainnya itu akan lebih banyak di Madinah, ya dibanding di Mekah, ya dibanding di Mekah, ya kalau di Madinah
Selain itu juga masih ada nanti misalnya apa namanya Sakifah Bani Sa'idah, begitu ya, ada Masjid Kiblatain, ada Khandaq, nah, itu ada. Itu bagus juga kalau kita ke Madinah. Ya walaupun sebagian memang tidak terlalu diperlihatkan, bahkan ada tempat perang Badar begitu ya. Nah itu bagus tuh kalau kita kenal yang dekat-dekat saja mungkin bisa lah ya, kayak ke Uhud, Quba, ya Sakifah Bani Sa'idah begitu ya. Itu bisa kita Kiblatain ya bisa kita lihat, Khandaq juga bisa ya. Meskipun mungkin perlu dibimbing oleh orang yang mengerti medan karena sebagian bentuknya sudah masjid atau daerah biasa. Tidak ada bekas-bekas galian yang dibuat seperti itu. Begitu. Baik, tentu saja yang paling utama dari kota Madinah tak lain karena dia adalah kota Rasulullah SAW, sehingga disebut sebagai Madinatur Rasul. Ya, Madinatur Rasul. Ya, maka kota ini memang disebut sebagai tanah haram, ya, sebagai tanah haram. Bentar loh. Ya, Rasulullah mengatakan inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinah. Sungguhnya Ibrahim ya menjadikan kota Mekah sebagai kota haram. Ya, kota haram sih bukan kota haram sebagaimana kita katakan keburukan ya. Tapi haram di sini adalah haram ya secara khusus, secara signifikan ya. Lebih ditekankan haram melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kemunkaran. Jadi kalau di tempat lain perkara haram memang haram dilakukan, di Mekah apalagi gitu ya. Ya, atau juga dengan kata lain, ya kota yang dimuliakan di mana kita harus meninggalkan sedikit mungkin sekecil apapun dari kemaksiatan. Ya. Sedangkan Rasulullah wa inni haramtul Madinah. Maka memang ini yang disebut kemudian al-haramain asy-syarifain. Ya, al-haramain asy-syarifain, dua tanah haram. Kita bilangnya dua tanah suci. Ya. Kita bilangnya dua tanah suci. Sebenarnya istilah tanah suci itu istilah Indonesia. Ya. Kalau di Madinah, di Mekah disebut al-haramain asy-syarifain. Begitu. Kemudian meskipun demikian, tanah haram sama seperti di Mekah, ya itu harus dibedakan. Bukan berarti semua kota Madinah sekarang disebut tanah haram, tidak. Jadi memang ada yang nama Madinah atau nama Mekah itu ada yang sifatnya administratif, ya karena tentu sebagai sebuah kota dia akan melebar terus, ya nambah lagi. Ya, tapi ada batasannya. Ya, kalau di Madinah itu batasannya adalah antara dua tempat yaitu Airin dan Thaur. Jadi ada dua nama bukit, dua nama tempat. Nah di tengah itu antara dua itu adalah batasan kota Madinah. Ya, batasan kota Madinah. Begitu. Ya, nanti kalau di sana ada itu apa semacam gapura-gapura yang akan menulis ini batasan kota Madinah. Setelah itu bukan tanah haram meskipun sekarang disebut kota Madinah. Gitu ya. Seperti Mekah juga begitu. Ada gapura-gapuranya ini batas tanah haram, tanah suci. Setelah itu bukan tanah suci meskipun secara administratif disebut sebagai kota Madinah. Kemudian tentu saja yang paling tampak dan paling jelas terkait dengan keberkahan, kemuliaan kota Madinah tak lain adalah ya terdapat masjid yang diberkahi di dalamnya. Di sanalah juga Rasulullah tinggal, Rasulullah menetap, termasuk keluarganya, istri-istrinya, kemudian ya, dikuburkan di sana. Itu sudah jauh lebih dari cukup ya untuk menunjukkan keberkahan kota Madinah itu. Ya, maka disinilah seseorang hendaknya menghadirkan ya ketika datang ke Madinah, menghadirkan satu perasaan, satu suasana di mana saya menginjakkan kaki saya di tempat yang dahulu kaki Rasulullah menginjak ke tanah ini. Di tempat yang dahulu Rasulullah lalu lalang di situ. Ya, jadi kalau suasana itu kita hadirkan, itu akan timbul ya hal-hal yang kalau boleh kita bilang hal-hal yang sensasional. Ya, jadi jangan sampai kita merasa datang ke Madinah biasa saja begitu apa. Itu harus dihadirkan. Ya, kita jalan ke masjid,
Di tempat yang boleh jadi langkah kita itu persis berada di atas langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi begitu sampai-sampai para ulama ya seperti terkenal ucapan Imam Nawawi itu ya bahwa dia kalau di Madinah itu nggak berani naik kuda atau naik onta ya karena merasa berat bagaimana dia naik onta yang di bawahnya dimakamkan di tempat yang dimakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu bukan hukum secara khusus, tapi menggambarkan sebuah penghormatan yang sangat luar biasa. Ya, ya. Dan kemudian Rasul nyatakan ya, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Ya, jangan kalian melakukan safar dengan tujuan untuk mendapatkan berkah, beribadah di dalamnya, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Maka ingin berziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu jangan hanya dilihat sebatas pada keinginan ya, atau kalau orang sekarang pada semangat semangat wisata ya, semangat jalan-jalan, healing dan semacamnya, tapi lebih kepada kerinduan, kecintaan, keimanan ya kepada apa yang Allah ajarkan. Ya, jadi itu harus ditambah lagi. Ya tentu saja juga manusiawi kalau kita ingin jalan-jalan, ingin melihat dan semacamnya. Ya, tapi tidak hanya itu kalau untuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi harus ada effort keimanan, effort kecintaan, kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sanalah beliau tinggal, dikuburkan bersama istrinya, itu saja sudah lebih dari luar biasa. Ya, lebih dari cukup tentang kemuliaan dan keberkahan kota Madinah. Rasulullah menamakan kota Madinah dengan kota yang baik, Tobah. Ya, innallaha sammal Madinah Tobah. Berarti Allah yang menyebut ya atau menyebutkan nama kota Madinah sebagai Tobah atau Thayyibah. Thayyibah, ya Thayyibah, ya Thayyibah. Itu maksudnya adalah kerinduan terhadap kota Madinah. Ya, kemudian termasuk juga fadilah dan keutamaan kota Madinah, innal imana la ya'ziru ilal Madinah kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Ya, Madinah itu iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya atau sarangnya. Ya, ini semacam garansi ya, dalam tanda kutip ya, garansi dari Rasulullah bahwa ya, di kota Madinah iman insya Allah tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Di berbagai negeri bisa jadi berganti-ganti ya, dahulu kayak di Andalusia iman Islam begitu jaya, namun ya qadarullah ya, Allah jadikan ujian bagi orang beriman di sana sehingga dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman ya. Tapi di Madinah Rasul akan mengatakan bahwa iman akan kembali ke kota Madinah, menetap di sana ya sebagaimana ular kembali ke lubangnya atau sarang. Ya, ini juga menggambarkan betapa kota Madinah itu keimanannya, Islam di sana, iman di sana akan selalu terjaga. Kemudian juga ada keutamaan tinggal di Madinah. Ya. Keutamaan untuk tinggal di Madinah. Ya, cuma meskipun sekarang pasti akan terkendala dengan administrasi, imigrasi, ya, tapi setidaknya kita menyadari ya, sehingga bisa jadi ada kesempatan peluang tinggal di Madinah, maka itu juga dapat dijadikan sebagai keinginan. Ya, setidaknya ada yang, dan ini yang kemudian orang banyak berkeinginan mati di Madinah, ya, meninggal di Madinah. Ya. Sebab ada seorang sahabat yang mengeluhkan tinggal di Madinah, maka Rasul mengatakan al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik, ya. Seandainya kalian ketahui, walaupun mungkin cuaca dan lain sebagainya berat ya, la yadauha ahadun rogbatan anha, ya, tidaklah sesemestinya orang meninggalkan Madinah karena nggak suka, illa abdalallahu fiha man huwa khairum minhu. Kalau ada orang seperti itu akan Allah ganti dengan orang yang datang ke Madinah dan dia lebih baik. Wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Dan orang yang menetap di sana dan menanggung segala
sulit dan beratnya, ya, maka aku akan jadi saksi dan memberikan syafaatnya di hari kiamat. Ini yang dahulu atau banyak orang-orang banyak mengatakan saya pengen mati di Madinah, pengen mati di Madinah. Ya, tentu saja sebuah niat yang baik, ya, meskipun juga tidak berarti dia kemudian mencari-cari sesuatu agar mati di sana. Tidak, semua tentu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ingat ketika saya di Saudi, ya, itu ada seorang pekerja TKI, mungkin dia melihat fadilah Madinah, dia sering bicara saya pengen mati di Madinah, gitu ya. Padahal dia saat itu tinggalnya di Riyadh. Riyadh itu sekitar 1000 kilo dari Madinah. Ya, tapi memang bisa jadi niatnya tulus, ikhlas, Allah kabulkan. Allah kabulkannya gimana? Meskipun ini bukan berarti orang boleh mencari gara-gara, tidak. Dia itu kerjaannya supir perusahaan. Nah, supir perusahaan salah satu tujuan yang dituju adalah Madinah, atau dia lewat kota Madinah. Rupanya terjadi kecelakaan dan dia meninggal di kota Madinah, gitu ya. Ya, artinya itu kenyataan kejadian yang nyata yang terjadi, yang saya lihat. Ya, meskipun tentu saja bukan berarti kemudian kita mencari upaya agar mati di sana. Tidak, segala sesuatu tentu saja berdasarkan takdir Allah. Ya, tapi setidaknya ketika kita berada di sana, maka kita merasakan bahwa kita berada di tempat yang penuh dengan keberkahan. Di antara fadilah Madinah juga dihindari dari penyakit taun, ya. Jadi di setiap tembok dan batas kota Madinah ada malaikat. Kota Madinah tidak akan dimasuki oleh penyakit taun dan tidak pula dajjal. Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan, ya, taun. Ya, kemarin kan ramai itu di masalah COVID. Ternyata di Madinah ada COVID juga. Sementara sering penyakit menular diartikan taun. Wallahu alam, para ulama mengatakan taun tidak selalu identik dengan penyakit menular. Dia penyakit khusus. Ya. Di sini disebut lepra, ya. Lepra juga bisa jadi iya, bisa tidak. Jadi tapi yang jelas para ulama menyebutkan taun itu penyakit khusus yang memang sifatnya menular. Tapi tidak semua penyakit menular dikatakan taun, kecuali ya mungkin banyak para ulama yang menganggap demikian. Ya, menganggap demikian. Ya, yang jelas juga dia tidak akan dimasuki dajjal. Itu juga salah satu fadilah keutamaan tinggal di Madinah, tidak akan dimasuki dajjal. Baik, kemudian adalah di dalam kota Madinah juga terdapat raudhah min riyadil jannah. Ya, raudhah min riyadil jannah. Begitu ya. Kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman surga. Jadi itulah tempat-tempat atau tempat yang nyaris kalau Rasulullah di Madinah setiap hari dia bolak-balik dari rumahnya ke mimbarnya. Paling enggak sholat 5 waktu dia dari rumahnya ke mimbar. Karena rumah Rasulullah itu yang sekarang jadi makamnya. Ya, setidaknya itu rumah Aisyah, ya. Yang sekarang jadi makamnya, ya, kemudian ke mimbar Rasul berangkat dari makam. Mungkin kelihatan kita lihat kok kecil, ya. Ya, bisa pada masa itu memang Masjid Nabawi sangat kecil, sangat sederhana kalau diukur dengan ukuran sekarang. Ya, tapi tentu saja dengan ukuran saat itu adalah sesuatu yang normal, ya, sesuatu yang normal. Nah, antara rumah Rasul dan mimbarnya itu terdapat raudhatan min riyadil jannah. Ada para ulama mengatakan bahwa taman surga ini maksudnya memang Allah turunkan, ya, tempat itu sebagai raudhah min riyadil jannah, ya. Entah bagaimana, tapi ada juga yang mengatakan raudhah min riyadil jannah ini kiasan terkait dengan keberkahan, kebaikan tempat tersebut yang setiap hari menjadi lalu lalang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang tempat yang sangat dicari-cari, ya. Kalau zaman dulu itu untuk mendapatkan tempat ini itu harus mencari trik, ya, mencari strategi. Tapi kalau sekarang kabarnya jadi saya ini sekarang udah tinggal di Indonesia, ya. Dulu saya memang tinggal di Saudi. Sekarang saya udah tinggal di Indonesia, cuma memang ya tadi kadang-kadang umroh, ya, bawa rombongan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di sana. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu untuk dapat raudhah memang perlu effort luar biasa. Kalau saya biasanya dulu itu kalau belum dijadwal seperti sekarang, ngajak jamaah sekitar jam 4, jam setengah 4, kira-kira setengah jam, 1 jam sebelum subuh. Saya udah siapkan, jangan terlalu banyak minum cairan agar nggak
mudah pengen ngencing, ya, berwudu dari rumah, kuatkan, ya, jangan sampai batal. Nah itu biasanya kalau masih setengah jam sebelum subuh, lingkungan raudhah masih dibuka, ya, masih dibuka sebab nanti dikasih sekat-sekat tuh biasanya. Kalau udah sekitar raudhah itu penuh, itu ditutup. Jadi yang dari luar nggak bisa masuk. Yang dari luar nggak bisa masuk karena nanti jam 7 itu akan dikhususkan untuk jamaah perempuan. Jadi dari jam 4 kita nongkrong aja. Itu biasanya nggak bisa langsung masuk raudhah karena orang pada antri. Tapi nanti mereka akan satu demi satu keluar, pulang. Karena nggak ada yang masuk dari luar, berarti lama-lama jadi sepi. Nah itu bisa cara kayak gitu. Ya meskipun memang harus sabar, harus tahan gitu ya. Sampai habis subuh, sampai waktu syuruk, baru kita bisa dapat tempat dengan tenang ya. Dan lama-lama akan kosong karena akan diisi oleh jamaah perempuan. Tapi kalau sekarang kabarnya ya sudah terjadwal. Ya, terjadwal sehingga masuk pun nggak perlu desek-desekan, jadi ada positif negatifnya. Kalau nggak terjadwal, nggak bisa daftar, nggak bisa masuk gitu ya. Ya itu teknisnya nanti bisa diatur itu ya. Biasanya kalau rombongan-rombongan pemerintah Saudi akan memberikan berdasarkan rombongan. Rombongan ini ada surat izinnya segala macam bisa masuk begitu ya. Dan itu raudhah min riyadil jannah. Ya cuma jangan sampai juga kita mengabaikan raudhah min riyadil jannah yang lain ya. Jadi dikatakan bahwa taman surga itu ada dua. Yang satu boleh jadi kesempatannya hanya dimiliki oleh sebagian orang, ya, yaitu yang dapat ziarah ke Masjid Nabawi. Tapi yang satu lagi ada raudhah min riyadil jannah yang dapat didatangi oleh siapapun. Apa dia? Majlis ilmu. Majlis ilmu, insya Allah kita pun ini termasuk dalam majlis ilmu, adalah raudhah min riyadil jannah. Sebab Rasulullah mengatakan kalau kalian melewati raudhah min riyadil jannah, maka singgahlah. Ketika ditanya apa itu ya Rasul, dia adalah majlis ilmu atau hilakul dzikr. Hilakul dzikr. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Ya mohon maaf kalau tidak lengkap ya, sekedar untuk mengenalkan, untuk menghidupkan, untuk membangkitkan rasa rindu, rasa kangen, rasa keinginan yang besar untuk dapat berziarah ke kota Rasul. Demikian apa yang dapat sampaikan. Mohon maaf, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bismillah. Baik, kami sampaikan jazakumullah khair kepada Ustadz Abdullah Haidir yang telah menyampaikan materi perihal tema sejarah keutamaan kota Madinah, sejarah keutamaan Madinatul Rasul, Madinatul Nabawi, Raudhah, dan juga Mihrab. Nah, Bapak Ibu sudah sedikit banyak terjelaskan ya tadi bagaimana tempat-tempat yang tadi disebutkan, keutamaan-keutamaannya dan niatan-niatan kita di awal tadi ketika kerinduan dan juga kecintaan kita terhadap Baitullah, terhadap Nabiullah Muhammad dan juga kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dapat senantiasa memberikan kita semangat untuk bisa berdoa, mengikhtiarkan bekal-bekal terbaik untuk bisa menuju ke sana. Nah, bagi Bapak Ibu silakan bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz Abdullah Haidir, kami silakan untuk bisa raise hand, nanti langsung saya silakan untuk bisa bertanya kepada Ustadz Haidir, Abdullah Haidir. Ada mungkin dari Bapak Ibu? Atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar virtual Zoom. Baik, Ustadz izin saya bacakan. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Indrayana BPP Singosari. Terkait larangan orang kafir yang masuk ke Haromain, apa ini juga berlaku untuk Madinah? Terkait larangan tersebut, implementasinya seperti apa? Baik, bisa disilakan untuk Ustadz Abdullah Haidir untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Indriana BPP, perihal larangan orang kafir masuk ke Haromain dan juga Madinah. Ya, pada dasarnya larangan itu ada, ya berlaku juga. Karena sebagaimana berlaku terhadap Mekah, berlaku juga terhadap Madinah. Meskipun wallahu a'lam, ya sebagian ulama membedakan kalau larangan Mekah lebih kuat, kalau larangan terhadap orang kafir di Madinah itu ya lebih ringan.
Ya, bukan berarti boleh total, tidak. Tapi lebih ringan khususnya jika memang ada hajat, ada kebutuhan. Ya, sebab pada zaman Rasulullah SAW ya, hingga akhir hayatnya orang Yahudi tetap ada di Madinah, meskipun orang Yahudi banyak yang diusir ya karena berbagai macam kemungkaran atau penentangan, ya, tapi orang-orang Yahudi masih ada. Ya, salah satu buktinya Rasulullah SAW ketika meninggal, baju besinya digadaikan di orang Yahudi. Ya, ada juga pelayan Rasulullah di antaranya orang Yahudi. Ya, jadi hukumnya ada, ya, ketentuannya ada. Bahkan nggak tahu kalau sekarang, ya dulu masih ada pelang. Ya, orang non Muslim nggak boleh masuk. Kalau di Mekah juga begitu, beberapa pelang ada. Ini batas di mana orang Muslim tidak boleh masuk. Jadi asalnya ada, ya mestinya memang demikian. Ya, cuma wallahu a'lam ketetapan itu terhadap Madinah lebih ringan daripada terhadap Mekah, begitu ya. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Semoga bisa terjawab dari Ibu Indrayana BPP Singosari. Kami lanjutkan Ustadz untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Nova Mutiara. Amalan utama apa Ustadz yang ada di kota Madinah? Amalan di kota Madinah secara khusus ya, amalan secara khusus ya paling umum adalah ya berziarah ya ke Masjid Nabawi, memanfaatkan waktu dan keberadaan yang ada. Tentu saja berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makam yang Masya Allah ya, siapapun yang menghadirinya, apalagi menghadirkan penghormatan pemuliaan itu, memang ada suasana sensasi yang sangat luar biasa. Ya, termasuk juga kita berziarah ke tempat-tempat yang sering Rasulullah ziarahi, diantaranya adalah Baqi'. Ya, maka selain kita berziarah ke makam Rasulullah, kita ke Baqi' cukup ya, ke makam Rasulullah kita mengucapkan salam ya kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kita mengucapkan salam kepada kedua sahabatnya, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Kita tambah lagi jazallahu anna wa anil muslimina khairan. Ya, kita tambah lagi dengan doa-doa untuk kebaikan bagi semuanya. Ya, kemudian juga ke Baqi' juga begitu. Kita berziarah, di sana ada kuburan para istri Rasulullah, kuburan sebagian besar para sahabat, ya bahkan juga sebagian para ulama. Ya, itu adalah pekuburan yang juga Masya Allah memiliki sejarah, memiliki nilai keberkahan yang juga sangat sangat besar, begitu ya. Maka berziarah jugalah ke Baqi sebagaimana Rasul suka berziarah. Cuma biasanya di sana kalau untuk wanita tidak boleh ya. Madhab yang dipakai oleh ulama Saudi memang agak keras, dalam arti wanita dilarang berziarah kubur, begitu ya. Meskipun di sana ada perkara ikhtilaf. Ya setidaknya kalaupun tidak, kita bisa dari pagarnya ya menghadirkan kesadaran itu. Termasuk juga yang disunahkan secara khusus adalah berziarah ke syuhada Uhud. Ya, jadi ziarahnya bukan ke gunung Uhudnya, tapi ke syuhada Uhudnya. Meskipun gunung Uhud juga gunung yang penuh keberkahan. Ya. Cuma kadang-kadang kalau jamaah umroh itu sampai ke gunung Uhud udah langsung naik ke gunung, ke bukitnya aja ya. Harusnya ziarah dulu ya ke syuhada Uhud. Ya, sebagaimana Rasulullah sering juga berziarah ke syuhada Uhud. Begitu ya. Termasuk juga yang dianjurkan adalah berziarah ke Masjid Quba. Rasulullah disebutkan sering berziarah ke Masjid Quba di hari Kamis, dan bahkan beliau berjalan kaki ya. Jalan kaki dari rumahnya ke Masjid Quba. Lumayan jauh itu, sekitar berapa ya? Sekitar 5 km lah ya. Ya, mungkin bisa jadi itu program Baitullah ini. Jamaah Baitullah ini jalan kaki, meskipun berat saya kira. Tapi setidaknya ya, itu juga hendaknya jangan dilewatkan. Tempat-tempat yang lain ya juga bagus dilihat, tapi memang tidak ada kekhususan ya. Tidak ada kekhususan ke Qiblatain, ke
Khandaq, ya kalau bahkan bisa ke Badar bagus lagi. Tapi tidak ada kekhususan ibadah tertentu. Ya selebihnya adalah ya memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Tidak ada ibadah yang lebih khusus atau yang spesifik diajarkan. Banyak ibadah, tilawah, zikrullah dan seterusnya di Masjid Nabawi. Ini amati keberadaan di sana dengan memperbanyak ibadah. Ya cari tempat-tempat, ya spot-spot yang bukan spot-spot yang bagus buat foto ya. Kalau kita biasa spot yang bagus buat foto ya. Spot yang bagus buat kita ibadah. Cari tempat yang menurut kita enak, nyaman. Ya di Masjid Nabawi itu memang suasana Masjid Nabawi itu memang ya wallahu alam ya. Meskipun kita nggak menafikan fadilah Masjidil Haram yang lebih besar daripada Masjid Nabawi, tapi memang suasana di Masjid Nabawi itu lebih ya nyes gitu ya, lebih menenteramkan ya, karena memang di Mekah itu hiruk pikuknya sangat kentara. Tapi kalau di Masjid Nabawi enggak, karena jamaah pun terpilah yang dengan jelas ya, perempuan dan laki-laki ya, sehingga dan juga satu jalur. Kalau Masjidil Haram kan orang muter-muter gitu kan. Ya, kalau dia satu jalur dari belakang ke depan gitu ya. Enak suasananya, memang lebih adem gitu ya, lebih apa namanya? Lebih syahdu lah kalau dibilang begitu. Maka dimanfaatkan betul itu kalau keberadaan kita di Masjid Nabawi. Ya wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Kami lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, perihal terkait safar saya ingin menanyakan, berarti apakah tidak boleh meniatkan safar ke tempat-tempat lain, misalkan jalan-jalan keluar kota? Baik, itu maksudnya adalah safar dengan tujuan ibadah. Ya, safar dengan pemahaman safar itu jadi safar ibadah secara khusus. Ya, itu maknanya. Kalau maknanya secara umum ya nggak bisa, karena orang nggak bisa. Rasulullah juga safar. Selain ke Masjidil Haram, Masjid Nabi, Rasulullah juga safar. Pernah Rasulullah safar ke Tabuk dan seterusnya. Tapi safar itu ya bernilai ibadah secara khusus dan kita niatkan secara khusus untuk ibadah, ya itu adalah ketiga masjid tersebut. Begitu ya. Jadi kalau kita misalnya sekarang mau kemana, mau safar ke Masjid Istiqlal ya, dari kampung, mau ibadah di sana, tidak bisa kita katakan secara khusus untuk beribadah, karena semua masjid sama aja. Kita ke Masjid Istiqlal, kita ke masjid mana begitu di Surabaya atau di Jogja, nggak ada bedanya. Ya nanti akan membedakan adalah ya kualitas kuantitas ibadah kita. Tapi kalau kita safar ke tiga masjid ini, memang secara spesifik ada nilai ibadahnya. Kenapa? Karena sholat di situ beda dibanding sholat di tempat lain. Ya, jadi kalau kita safar ke masjid yang lain, ya mungkin ya sekedar pengen tahu, pengen mengambil pelajaran, itu nggak apa-apa. Begitu ya, tidak apa-apa. Tapi saya mau ke sana, mau sholat di sana, nggak ada fadilah secara khusus ya, tidak ada fadilah bahwa sholat di sini fadilahnya 10 kali sholat dibanding sholat biasa. Nggak ada masjid yang selain ketiga masjid ini. Begitu. Itu yang dimaksud dengan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Begitu ya. Sebab kalau diartikan nggak boleh safar kecuali ketiga masjid, ya repot juga. Itu tidak ada yang dipahami demikian. Para ulama pun biasa melakukan safar, bahkan safar dianjurkan. Imam Syafi'i mengatakan safir tajid iwadon amman tufariquh, ya, bersafarlah, kamu akan mendapatkan ganti dari apa yang kamu tinggalkan. Kamu dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat teman, dapat mencari penghasilan gitu ya, dan seterusnya. Betul? Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khair atas jawabannya. Berarti safarnya tidak hanya di tiga masjid tadi ya Ustaz? Ya. Baik, semoga menjawab untuk pertanyaan Ibu Vivi Juliarti. Lalu izin bertanya lagi Ustaz dari Bapak Asto Utomo, keutamaan sholat di Masjid Nabawi seperti apa Ustaz? Baik, keutamaan sholat di Masjid Nabawi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholat di masjid
sholat di masjidku, kata Rasulullah, lebih baik dari 1000 sholat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Gitu ya. Sholat di masjidku lebih baik daripada sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Jadi kita sholat 2 rakaat itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat di masjid yang lainnya. Ini fadilah yang sangat besar. Tapi kalau Masjidil Haram jauh lebih besar lagi memang. Nah ini juga nanti memang dia 100.000 ya. Memang tadi kita katakan inilah ibadah ya. Kita katakan bahwa suasana di Masjid Nabawi memang lebih syahdu. Tapi jangan kemudian membuat orang meremehkan sholat di Masjidil Haram. Karena Rasulullah pun sudah menyatakan perbandingan yang sangat jauh. Yang sangat jauh 100.000. Ya, 100.000 sholat lebih baik daripada masjid lainnya. Jadi itu keutamaan sholat di Masjid Nabawi. Ya. Dan keutamaan ini akan semakin bertambah nilainya dengan keikhlasan kita, dengan kekhusyuan kita, dan dengan menghadirkan rasa cinta, rasa kangen, rasa rindu, ya sekaligus pengagungan dan pemuliaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selalu ya hadirkan. Ya, kalau maka sering saya katakan kita boleh saja pulang dari Madinah nggak bawa oleh apa-apa, oleh-oleh apa-apa. Ya, tapi jangan sampai kita pulang nggak bawa oleh-oleh bertambahnya rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadirkan kesadaran bahwa kita sholat di tempat Rasulullah SAW dahulu sering sholat di dalamnya. Ya, wallah. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Izin bertanya lagi Ustaz, untuk satu pertanyaan lagi apakah diperkenankan? Silakan. Baik. Oh ini ada 2 lagi Ustaz, ternyata tadi Ibu Vivi masih ada tambahan. Sebelum ke Ibu Vivi, kita ke Ibu Ririn dulu. Ustadz, jutaan kaum muslimin Indonesia antri berhaji, jutaan pula gelombang rombongan umroh dari Indonesia. Tapi dampak positif dari perjalanan spiritual untuk perubahan bangsa ini ke arah lebih baik sepertinya kurang terasa Ustadz. Maaf jika saya keliru. Bagaimana menurut Ustadz apa yang harus diperbaiki, baik dari calon jamaah, haji, atau umroh, dan para penyelenggaranya? Syukran Ustadz. Dari Ibu Ririn Mediana. Ya tentu saja kita tidak mungkin menafikan ya, bahwa tidak sedikit yang umroh atau haji belum menghadirkan nilai-nilai yang semestinya, begitu ya. Berarti memang yang dibutuhkan adalah terus memberikan terus penyadaran ya terkait dengan keinginan, tujuan dan rencana untuk berangkat umroh atau haji. Itulah juga pentingnya adalah bimbingan ya agar diantaranya adalah selalu merawat dan menjaga pelaksanaan umroh dan haji dengan sebaik mungkin ya dari segi niatnya, syarat rukunnya, dan juga termasuk yang tidak kalah pentinglah menghadirkan atau menggali spirit ya yang terkandung dari ibadah tersebut, begitu ya, sehingga betul-betul memberikan akses, memberikan pengaruh yang jelas dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentu perlu elaborasi, perlu ada bimbingan, edukasi untuk menghadirkan itu semua. Ya memang bisa jadi juga terselubung ya hal-hal lain ya apakah popularitas, apakah dia yang tak benar dan lain sebagainya. Namun secara umum keinginan masyarakat yang besar untuk haji dan umroh juga jangan sampai kita tidak apresiasi, gitu ya. Atau juga terlalu melihat dari sudut pandang negatif pure, ya. Tidak, ya, sebab ya katakanlah selemah apapun orang kemudian mengeluarkan hartanya untuk haji dan umroh itu bukan perkara biasa. Itu menggambarkan kebaikan. Ya, terlepas mungkin ada yang niatnya masih belum lurus, pelaksanaannya masih belum lurus, spiritnya masih belum tergali, tapi ya harta yang dikeluarkan untuk itu insya Allah jadi harta yang benar. Ya, bandingkan kalau itu tidak digunakan untuk haji dan umroh, tapi digunakan untuk jalan-jalan ke sana kemari, ya sekedar untuk
bersenang-senang, berhura-hura, apalagi dengan bermaksiat. Tentu jauh sekali perbandingan. Ya, jauh sekali perbandingan. Ya, minimal kita mungkin masing-masing tingkatan orang beda-beda. Dia dapat merasakan sensasi, dia dapat merasakan kehangatan, kesenduan di Baitullah, di Haramain, di Madinah. Ya mudah-mudahan dengan itu akan bisa memberikan pengaruh, ya, memberikan pengaruh yang besar. Kalau dilihat tidak ada pengaruh ya tidak, ya pasti ada, tapi mungkin saja belum maksimal. Betapa banyak orang-orang, ya, dan ini mungkin baru kisah perseorangan ya, betapa banyak mereka yang berubah hidupnya setelah umroh atau setelah haji. Betapa banyak itu, dan kita tetap menilai perubahan ketakwaan dan kesolehan itu pada gilirannya akan memberikan efek dan kebaikan bagi bangsa ini. Ya, cuma kadang-kadang tentu itu butuh, kalau mau dilihat berapa jumlahnya, berapa prosentasenya, ya butuh survei juga gitu ya. Tapi kita yakin pasti ada, mungkin belum terlalu tampak dan kelihatan saja. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Minimal dapat sedikit memperbaiki gitu nggih. Meskipun tidak secara keseluruhan. Baik Ustadz, kami lanjutkan untuk pertanyaan tambahan dari Ibu Vivi Yuliharti. Maaf Ustadz, kalau boleh tahu satu lagi, apakah safar ke makam-makam para ulama atau ustadz-ustadz dapat juga bernilai ibadah? Karena saya lihat banyak yang berziarah ke makam-makam gitu Ustadz. Mungkin ke para ulama atau ke beberapa syekh gitu nih Ustadz maksudnya. Silakan Ustadz. Baik, permasalahan bisa pertama yang paling mudah dikembalikan saja dulu tentang hukum berziarah kubur. Hukum aja dulu itu. Jadi biar gampang nanti. Dan pada dasarnya ziarah kubur itu disunnahkan. Ya, disunnahkan. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya, jadi agar kita mudah memahami ini. Ziarah kubur secara umum disunahkan. Tentu saja ziarah kubur orang yang beriman, ya kalau seandainya kepada orang yang beriman saja disunahkan, apalagi kalau ziarah kuburnya kepada kubur misalnya para ulama, para nabi, para rasul, ya itu juga sangat disunahkan. Begitu ya, sangat disunahkan. Ya, ketika kita juga menghadirkan tadi kecintaan, kerinduan, dan seterusnya. Nah, kalau nanti kaitannya dengan istilah tabarruk, nah itu memang ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah kuburan para ulama itu kita bisa bertabarruk, mengambil berkah dari situ atau tidak? Itu masalah khilafiyah, sama seperti masalah tawassul begitu. Kurang lebih seperti itu. Ada orang yang menganggap para ulama kuburannya juga mengandung berkah seiring keberkahan mereka. Ya, seiring keberkahan mereka. Ini nanti babnya bab tabarruk ya. Ya karena ada yang memahami secara luas karena para sahabat itu bertabarruk dengan fisik dan tubuh Rasulullah. Jadi mereka tuh kalau Rasulullah wudhu airnya ditampung, Rasulullah cukur, kemudian rambutnya disimpan. Sampai ada seorang ulama yang nyimpen satu helai rambut Rasulullah. Jadi dia yakini bahwa itu dari hasil penelusuran dan perburuannya dalam tanda kutip ya. Dia mendapatkan satu helai rambut Rasulullah. Ada ulama sekarang begitu ya. Dan itu bagi dia sesuatu yang sangat mahal. Ya, terlepas ini, saya nggak percaya, itu udah masing-masing terserah. Jadi itu masalah, kalau masalah tabarruk, ya tabarruk dengan kubur para wali, para ulama, yang disebut para ulama, ya, itu memang masalah khilaf. Ya, ada yang menganggap iya, ada yang menganggap tidak. Nah, kita nggak perlu juga terlalu berkeras-keras soal ini karena mereka menganggap iya pun ada landasannya, ya, ada contohnya, ya para sahabat juga dulu berziarah ke makam Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq misalnya, kalaulah kata para ulama, kalaulah kuburan Rasulullah nggak ada berkahnya, lalu kenapa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab berkeras minta dikuburkan di samping kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Toh sama aja, kalau nggak ada berkahnya, di Baqi di mana bisa saja. Itu salah satu landasan yang dipakai. Lalu bagaimana dengan para ulama? Para ulama warasatul anbiya, ya. Jadi itu paling nggak kita memahami latar belakang kenapa hal itu ada. Oh, saya nggak percaya juga, nggak masalah juga selagi Anda punya referensi terkait dengan masalah. Jadi itu masalah khilafiyah.
Kecuali kalau dia sudah menyembah kuburan itu, sudah misalnya mohon dan mintanya kepada ahli kubur, ya Syekh saya punya ini tolong saya segala macam. Tidak, itu yang kalau itu udah oke, kita sepakat itu nggak boleh. Tapi tawassul, ya Allah, mintanya tetap kepada Allah, ya Allah dengan berkah Syekh Fulan, Kiai Fulan, ya itu namanya tawassul. Ya, tawassul itu dan sama tabarruk juga. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang memang betul-betul membolehkan bahkan menganjurkan, ada yang tidak begitu ya. Jadi itu memang masuk wilayah khilafiyah. Maka orang berziarah kubur secara umum disunahkan. Berziarah kubur kepada wali, kepada macam juga masuk dalam keumuman hal tersebut. Safarnya bagaimana? Safarnya selagi kita tidak menjadikan misalnya tempat itu tempat yang spesial, kalau kita ngaji di sana, sholat di sana, dapat pahala sekian. Ya, tapi kita ziarah kubur semata karena kecintaan kita kepada Syekh Fulan, Kiai Fulan. Kita bagi mereka yang membolehkan tabaruk mau bertabaruk di sana, ya itu termasuk wilayah khilafiyah dalam bab tabaruknya. Tapi seorang berziarah kubur atas dasar kecintaan kepada seseorang pada para ulama itu tidak dilarang, bahkan masuk dengan dalam keumuman anjuran, ya, keumuman anjuran dalam amal soleh. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab tadi dari pertanyaan Ibu Vivi Liarti. Jadi perihal ziarah ini ada perihal khilafiyah begitu ya. Tidak perlu kita perdebatkan lebih jauh dan tidak perlu keras-keras tadi pesan dari Ustadz untuk perihal bab ini. Yang perlu kita sepakati adalah ketika memang menyembah kuburan dan meminta-minta kepada seseorang gitu ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu kita hindari dan juga perlu kita untuk sepakati tidak boleh gitu. Baik, jazakumullah khair Ustadz atas jawabannya. Telah selesailah kita di sesi diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan ke agenda selanjutnya. Bagi Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasmenya. Pertanyaan-pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Semoga dapat menjadi ilmu-ilmu tambahan pengayaan tadi setelah dari penjelasan Ustadz Abdullah Khaidir Alsi. Baik. Saya boleh pamit ya, kalau masih ada acara lagi. Saya pamit ya. Ya, silakan Ustaz. Jazakallah khairan. Pamit, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Cek. Apakah suara saya masih bisa terakses? Masih. Baik. Kami lanjutkan Bapak Ibu untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman, yaitu perihal program-program yang dilaksanakan oleh Wonderful Umroh, yaitu program Umroh plus Kota Taif berangkat di bulan November 2023 dan juga sampai 2024 Februari, maksud saya 2024 hanya sekitar 32 jutaan. Kemudian Umroh plus Singapura berangkat tanggal 20 Oktober 2023, daftar sekarang dan dapatkan cashback menarik. Kemudian Umroh liburan sekolah berangkat akhir Desember 2023 hanya sekitar 31 jutaan. Kemudian ada Umroh Akbar, Masya Allah sekali ini eksklusif bersama dengan Ustadz Cahyadi Takariawan di bulan Syawal tahun 2024. Mari segera daftar ini kalau untuk yang Umroh Akbar bersama Ustadz Cahyadi karena seatnya terbatas begitu ya. Karena seatnya terbatas, ya Bapak Ibu segera mengamankan seat yang telah tersedia. Lalu ada program haji dari Wonderful Umroh, yaitu haji khusus daftar sekarang berangkat sekitar 6-7 tahun lagi. Ada juga spesial haji furoda daftar sekarang berangkatnya tahun depan. Nah Bapak Ibu yang sudah punya niatan untuk berhaji dan juga berumroh, silakan langsung menghubungi admin. Tadi jadwalnya bisa juga diakses detailnya di nomor admin. Lalu Bapak Ibu dari Wonderful Umroh juga membuka kemitraan, yaitu bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk bisa menjalin mitra bersama dengan Wonderful Umroh, yaitu akan dapat keuntungan bagi hasil profit pembinaan marketing tools gratis serta bisa berangkat umroh gratis. Nah, mari Bapak Ibu bergabung dengan keluarga Wonderful Umroh karena sesuai dengan slogan hashtag dari Wonderful Umroh, semua bisa ke Tanah Suci. Semoga bisa dapat memudahkan Bapak dan juga Ibu yang berniatan sudah menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadahnya yang sudah istiqomah
sampai sekarang, kemudian punya niatan untuk bisa berangkat ke Baitullah, segera bisa daftarkan diri Bapak Ibu untuk bisa langsung berangkat memastikan seatnya begitu. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk pengumumannya dari kami. Terima kasih atas antusiasmenya sampai di akhir ini. Dan kami ingatkan untuk Bapak Ibu bisa mengisi form kehadiran online DigiForm. Linknya sudah ada di kolom komentar ruang virtual Zoom atau nanti bisa diingatkan kembali oleh admin di grup Madrasah Baitullah. Nah, ini Bapak Ibu juga yang baru hadir atau belum menyimak materi dari awal sampai akhir, baru masuk di sekitar pertengahan ataupun separuh, dapat mengakses rekaman dari kelas pada pagi hari ini, dapat menghubungi admin atau bisa nanti dibagikan melalui grup WA Madrasah Baitullah. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ilmu yang telah didapatkan semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Saya Nizar Aziz Prasetyo mewakili panitia yang bertugas. Pamit undur diri, kita akhiri dengan sempurnakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mak Nizar. Assalamualaikum semuanya. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.